malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura kepada suami saya. Apa urusannya sama Nikita 2 Maka juta dolar itu saya merasa bahwa saya diperas, bahwa kami baru laporkan seperti itu. Lah iya, Anda bermasalah sama Doktif apa bermasalah sama Nikita? Anda bermasalah secara pribadi dengan Nikita Mirzani? Betul. Terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan? Saya dikata-katai, saya abu-abu. Jangan dipercaya, yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi nipu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba memang abu, tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa? Pada hari Kamis 24 Juli 2025 hari ini, sidang pembuktian kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeret Nikita Mirzani dan asistennya Mail telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza Gladi selaku terlapor hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi utama. Ia pun membeberkan kronologi awal mula masalahnya di hadapan majelis hakim. Kakak sepupu dari Christiana Baharudin itu menjelaskan bahwa ia merasa tertekan setelah produknya mendapat ulasan negatif dan namanya dihina di media sosial oleh Doktif dan Nikita Mirzani sehingga bercerita kepada Dr. Oki yang ia anggap sebagai rekan sejawatnya. Di luar dugaan nih guys, Dr. Oki ternyata menyarankannya untuk menutup mulut Nikita dengan sejumlah uang. Terdakwa Mail juga disebut menawarkan untuk menjembatani Reza dengan seseorang yang bernama Doktif. Yang menariknya lagi nih guys, Reza menyimpulkan Nikita melakukan pemerasan karena dirinya telah membayar Nikita senilai 4 miliar. Tapi di sisi lain, Doktif justru meminta uang sebesar 2 juta dolar Singapura kepada suami Reza. Tim kuasa hukum Nikita pun mempertanyakan dasar mengaitkan Nikita dengan Doktif hingga Reza malah mempolisikan ibu 3 anak itu. Jadi begini, pada saat Nikita Mirzani meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ismail Marzuki mengatakan akan dijembatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura kepada suami saya. Apa urusannya sama Nikita 2 juta dolar itu? Saya merasa bahwa saya diperas, bahwa kami baru laporkan seperti itu. Lah iya, Anda bermasalah sama Doktif apa bermasalah sama Nikita? Lah kan yang saya tanya, ada rentan waktu 1 bulan, Anda menghilang, dihubungi oleh Mail. Mail mau mengklarifikasi, dok ini maksudnya apa, kok dokter bilang Niki meres dokter? Saya bilang ke siapa, makanya saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bilang ke siapa pada saat itu. Bilang ke siapa? Ini loh chatnya, ini dari jaksa loh ini. Iya betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak membalas chatnya Mail. Iya, kenapa Anda tidak balas? Ya karena saya takut saya tidak mau menyelesaikan. Ya bahkan Nikita Mirzani anjing loh. Kita lihat siapa yang berdua. Ini dari mana ini? Anda jangan ngarang-ngarang ngomong begitu. Sebentar. Pertanyaannya kenapa saudara nggak jawab? Itu aja. Jawab apa? Kenapa nggak jawab? Saya nggak jawab karena saya takut yang mulia. Ya itu jawabannya. Takut kenapa? Kan mau dikembalikan duitnya kalau dijawab waktu itu. Memang ada bahasa pengembalian. Kan Anda tidak jawab. Sudah dijawab, dia takut, titik, begitu ya. Oke. Apa yang Anda takutkan dari Mail? Terdakwa Nikita Mirzani akan menjelek-jelekan kembali saya di media sosial dengan followers yang banyak. Pertanyaan saya simpel. Yang chat Anda itu Mail. Anda tidak balas chat Mail, katanya takut. Pertanyaan saya, apa yang Anda takutkan dengan Mail sampai tidak dibalas itu chatnya? Izin menjelaskan yang mulia. Dijawab aja, kenapa takut? Ya karena saya takut dijelek-jelekan kembali di media sosial yang mulia. Udah, titik, itu jawabannya.
saya mundur sedikit. Tadi Anda sampaikan bahwa di BAP Anda juga permasalahan ini dimulai dari adanya review yang dilakukan oleh Dr. Samira terhadap produk Anda ya. Nah, waktu itu produk Anda dijelek-jelekan. Kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mail supaya bertemu dengan kita? Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya hanya bercerita sebagai teman sejawat dan saya dan Dokter Oki sudah kenal yang tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak. Itu Kalau Anda jawabannya tidak ya. meminta, begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana nomornya Mail? Dari Dokter Oki. Penasihat hukum ya, penasihat hukum. Oke. Silahkan disimpulkan ya. Itulah jawaban kami. Perdebatan yang alot juga tak terelakkan antara Nikita dan Reza. Nikita selaku terdakwa mempertanyakan perihal skincare dengan jarum suntik yang dijual bebas di marketplace. Dan Reza pun menjelaskan bahwa ia menjual produk tersebut untuk digunakan saat treatment di klinik. Ini kan dijual bebas di e-commerce ya. Dan ini ada jarum suntiknya, kalau tidak salah ada 19 jarum suntik. Betul, 19 Ya. Dan ini ditempelin di muka. Coba dong praktekin bagaimana cara menggunakannya. Begini ya, bukan kita tidak Bukan yang mulia, tapi ini dijual di e-commerce. Kalau memang itu untuk treatment di klinik, saya juga suka klinik kecantikan. Sebentar, Tapi kalau ya. pakai voucher harusnya tertera dong secara jelas. Atau dia menjual di e-commerce yang mulia, harusnya di e-commerce itu dia cantumkan dong kalau produk ini hanya boleh dipakai digunakan di klinik. Sebentar, Terus begini. logikanya, Sebentar, apa ini terdakwa yang ya. beli orang Makassar? Apakah orang Makassar harus ke klinik Anda? Yang membeli produk saya, yang membeli treatment tersebut adalah paket. Kan satu-satu ya. Tadi pertanyaannya kan coba dipraktekkan apa tadi? Dipraktekkan produknya yang mulia di Dipraktekkan treatmentnya ya. Betul. Itu kan belum dijawab, sudah ditanya yang lain lagi. Begini satu-satu ya. Kan kita tidak dalam rangka mempraktekkan treatment ya. Yang dipersoalkan sejak awal oleh penasihat hukum kan produknya asli atau tidak. Tadi udah dijawab, kan begitu ya. Kalau treatment nanti dipraktekkan di sini ada orangnya juga, mana orangnya, susah juga nanti ya. Kan begitu. Nah, silakan pertanyaan selanjutnya, terdakwa. Kalau treatmentnya nanti dipraktekkan di sini jadi heboh nanti kan begitu. Silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Iya, selanjutnya tadi sudah dibilang sama lawyer saya bahwa di kotak ini tidak tercantum BPOM. Ya itu udah dijawab tadi ya. Tapi dijual secara bebas di kamar dengan alasan untuk treatment di klinik. Silakan Oke. pertanyaan selanjutnya kalau masih ada. Ya, pertanyaan selanjutnya, katanya kan udah ditarik ke peredaran, betul? Betul, ditarik di Di bulan? November 2024. Benar. Betul. Dari rekaman yang beredar yang mungkin nggak salah satu dari kelompok kalian yang menyebarkan, Anda bilang secara jelas di rekaman tersebut bahwa setelah saya mempunyai produk ini, Anda langsung menutup e-commerce Anda, dan di sini di BAP Anda bilang kemudian juga tidak menjual produk Rubber Skin Super Pink Aging atau DNA Salmon tersebut sejak bulan Mei 2024. Betul, dicabut di bulan Mei 2024 dan dicabut izinnya oleh BPOM di bulan November 2024. Itu jauh setelah saya tidak menggunakannya lagi. Dan alasannya pun bukan karena berbahaya, akan tetapi peminat customer itu tidak sebanyak dengan treatment lain. Di BAP saya baca lagi produk Anda itu katanya yang booster glowing cell dijual dengan harga ya. Oke, itu nanti saya percaya lagi. Tapi saya mau bertanya, kalau memang produk ini
digunakan di klinik ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa dijual di e-commerce secara bebas? Pada saat di tahun 2023, yang mulia, izin tadi saya sudah menjelaskan yang mulia, yang saya berubah menjadi voucher yang mulia. Perlu saya jelaskan kembali yang mulia? Ya kan kita ingatkan ya, kalau sudah dijawab, sudah ditanyakan kan hak saudara untuk tidak menjawab lagi. Baik yang mulia, terima kasih. Pertanyaan yang sama tentunya kan jawabannya sama ya. Begitu yang mulia. Kalau ditanyakan lagi memenuhi BAP saya aja kan begitu. Soalnya yang mulia kan dia bilang dia dokter. Dia bilang kan dia dokter, tapi dia jual jarum suntik 19 jarum suntiknya di e-commerce kan. Nah, terakhir yang mulia, berarti Anda mengakui ya bahwa produk ini Anda tempel stiker dengan seolah-olah menjadi produk Lapid saya. Saya jelaskan kembali yang mulia, mohon maaf sepertinya dari tadi terdakwa Nikita Mirzani tidak mengakui apa yang saya maksud yang mulia. Saya maksud Sebentar ya, kita ingatkan ke terdakwa dan saksi ya, yang sudah ditanya jangan ditanya lagi. Saksi yang sudah ditanya juga jangan dijawab lagi kan begitu. baik, terima kasih yang mulia. Penonton ini menilai juga kan begitu ya. Silakan. Ya, berarti benar yang ini ditempel stiker ya? Tadi sudah saya jawab yang mulia. Oh, sudah tadi kan dijawabnya sudah ditempel. Izin saya tadi sudah menjawab kepada terdakwa yang mulia. Cukup terdakwa? Masih ada atau sudah cukup? Bentar yang mulia. Izin yang mulia melanjutkan, ada sedikit tambahan yang mulia. Saudara saksi, Baik, Anda tadi kan sudah menjelaskan ya, Anda itu bergerak di bidang skincare itu kan sudah bertahun-tahun ya? sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Produk apa yang saudara hasilkan untuk skincare contohnya? Banyak, mereknya dengan merek Glavisia, dengan merek Dermagos. Oke. Terus selanjutnya, terkait produk-produk tersebut apa sudah terdaftar di BPOM? Semua sudah terdaftar di BPOM, akan tetapi selalu digiring opini bahwa saya adalah dokter mafia skincare oleh terdakwa. Oleh terdakwa? Betul. Mafia skincare? Betul, sampai saat ini masih melekat, padahal tidak ada kebuktiannya. Pertanyaan saya, Baik, kenapa Anda mengambil produk orang lain untuk dijual? itu bukan yang mulia. Ya kan produk-produk Anda itu kan banyak, Anda bertahun-tahun, terus produk sendiri juga kan Anda sebentar ya. Tapi masalahnya kenapa produk orang lain gitu loh? Jadi saksi dijawab aja kalau memang saudara bisa menjawabnya. Baik, Kenapa saya ingin harus menjawab. pakai produk orang lain? Karena itu baik yang mulia, mohon maaf saya akan menjawab karena itu yang mulia tadi saya jelaskan lagi-lagi itu adalah treatment yang mulia. Treatment dengan produk merupakan dua hal yang berbeda yang mulia. Cukup, itu ya. Cukup, terima kasih yang mulia. Oke. Treatment ya. Treatment itu apa sih? Maksudnya biar kita jelas nih treatment dari tadi kan menjelaskan treatment gitu loh. Penasihat hukum ya, saya pikir ini. Oke, baik. Sebentar Dan ya. ini yang mulia kan kita juga biar paham yang dijual kan produk. Terus Sebentar ya. Bukan kita melarang penasihat hukum untuk tanya treatment itu apa. Kalau saksi dijawab seperti itu kayaknya saksi ini jadi ahli kan. Yang penting sudah dijelaskan dalam treatment ini apa sih yang dipergunakan kan begitu ya. Yang mulia. Silakan. baik. Saya lanjutkan yang mulia. Terkait tadi produk-produk yang informasinya produk tersebut kan sudah tidak dijual lagi. Apakah saudara tahu misalkan tidak dijual itu sudah dimusnahkan atau bagaimana, ditarik dari peredaran? Mohon dijelaskan dulu Sami. Baik yang mulia, saya izin menjelaskan. Jadi produk tersebut saya treatment glowing booster cell. Jadi kita ingatkan ya, sekali lagi pertanyaannya ini kayak menjadi ahli saksi ya. Betul yang mulia. Kalau memang itu sudah tidak beredar dicabut, itu ya nanti yang berpendapat ahli ya. Yang penting udah dijawab oleh saksi produknya asli atau tidak kan tadi udah dijawab ya. Kan begitu, kalau itu kadaluarsa atau dilarang harusnya bagaimana? Yaitu ahli yang menjawab. Meskipun saksi tahu ya tidak berhak menjawab.
Dan di tengah sidang, emosi Reza pun sempat memuncak saat Fahmi menyinggung perihal sebutan abu-abu. Fahmi mempertanyakan apa yang membuat dokter merasa tersinggung dengan istilah abu-abu tersebut. Anda bermasalah secara pribadi dengan Nikita Mirzani Betul. terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan? Saya dikata-katai saya abu-abu. Jangan dipercaya, yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi nipu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba memang abu, tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa? Berdasarkan pantauan di lapangan, Nikita tampil menawan dengan blazer crop berwarna putih dipadukan dengan dalaman hitam dan rok pendek senada. Rambutnya pun diikat ke belakang dengan rapi, menambah kesan elegan dalam penampilannya. Tak hanya itu, sidang Nikita juga terpantau padat pengunjung yang didominasi oleh konten kreator hingga tiktokers. Tingginya jumlah pengunjung ini pun sempat membuat awak media kesulitan memasuki ruang sidang untuk mengambil gambar. Nikita pun meminta kepada majelis hakim agar sidang boleh dilihat secara terbuka oleh media dan publik secara luas. Waduh, sidang Nikita Mirzani dalam agenda pembuktian ini berlangsung cukup heboh ya selebtubers. Kedua belah pihak saling adu pendapat di ruang sidang. Tapi bukan Nikita nih kalau cuma diam dan pasrah begitu saja. Ia dengan tegas membantah sejumlah pernyataan Reza yang menurutnya tidak sesuai fakta. Nah, pernyataan apa saja yang dibantah oleh Nikita? Simak selengkapnya di berita berikutnya hanya di Selebtube TV.